Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para partisipan. Terima kasih atas kehadiran Mas semuanya pada pertemuan pada malam hari ini. Nama saya Asraful Arafat Sukamto dan saya akan mencoba memfasilitasi diskusi pada malam hari ini. Partisipasi dari Mas Mbak ini sangatlah penting karena tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk melakukan pembicaraan secara santai terbuka dalam bentuk diskusi. Mungkin bisa dicicipi juga buat makanan dan minumannya karena juga kita terbilang santai ya kan ya. Diskusi kita pada malam hari ini disebut diskusi kelompok terarah seperti survei pendapat yang sifatnya umum dengan pertanyaan terbuka. Terbuka artinya dapat mengundang pendapat yang bermacam-macam. Nah, penyampaian tujuan ini kita bersama di sini akan menyampaikan pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang pengaruh game online pada kesehatan mahasiswa, yang mana kerap kita ketahui bahwasannya game online sudah banyak diketahui dari kalangan anak kecil sampai dewasa. Nah, di sini saya sebagai fasilitator tertarik mendengar pendapat, pandangan, dan komentar ide maupun saran terkait hal itu. Semua jawaban adalah benar dan tidak ada yang salah karena kita memiliki pandangan maupun pendapat sendiri-sendiri tentang hal itu. Semua pendapat baik yang positif maupun negatif dapat diutarakan dan dapat diterima. Nah, semua peserta FGD boleh memberikan berbagai pendapat terkait tema kita dan dimohon semua peserta untuk menghormati pendapat orang lain. Orang lain mungkin mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda dan hal itu baik dalam diskusi ini. Dimohon untuk memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk partisipan. Nah, untuk prosedurnya sendiri, apapun yang Anda lakukan dalam diskusi ini adalah maksud untuk memberikan pendapat, saran maupun argumen Anda terkait tema yang kami angkat ini. Kami menggunakan alat perekam dan membuat catatan guna membuat laporan yang digunakan sebagai penelitian kami. Kita akan membicarakan berbagai hal tentang pengaruh game online bagi kesehatan mahasiswa. Jika saya sebagai fasilitator keluar dari topik tersebut, peserta FGD tidak usah seenggan-enggan untuk menghentikan saya dan meluruskan tema yang kita angkat sebelumnya. Nah, perkenalkan, sebelumnya kita memasuki FGD kita, alangkahnya baik kita perkenalan terlebih dahulu agar dapat mengetahui nama satu dengan yang lainnya. Bisa dimulai dari responden satu. Oke, perkenalkan nama saya Farah Nafita Yulianti. Perkenalkan nama saya Rinaldo Exelvianto dari Prodi Aquacultur. Perkenalkan nama saya Rizal Surya Satria dari Prodi Aquacultur. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadl Fajar dari Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Gulam Farah Futaki dari Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Indra Syadanawi dari Prodi Aquacultur. Perkenalkan, nama saya Isutaki dari Prodi Aquacultur. Perkenalkan, nama saya Dimas Yulianti dari Prodi Aquacultur. Selanjutnya kita akan mulai diskusi dengan pertanyaan pertama. Mungkin dari saya mulai terlebih dahulu, pertanyaannya saya bacakan. Menurut para responden, apa sih yang dimaksud dengan game online? Mungkin ada yang mau menjawabnya? Enggak, urut responden satu aja. Enggak, langsung aja. Baik, menurut saya game online itu adalah permainan yang berhubungan dengan apa? Internet yang berfungsi untuk seperti refreshing untuk otak kita. Baik, cukup. Ada yang mau menambahkan? Ya, menurut saya game online itu termasuk game yang dimainkan secara online untuk kita bisa meluangkan waktu dari mungkin tugas. Jadi game online ini bermanfaat untuk kita mengisi waktu luang kita. Menurut saya game online itu hiburan sampingan, selain mengerjakan tugas dapat melatih kecerdasan otak. Ada yang menambahkan lainnya? Responden lainnya? Cukup. Kita lanjutkan ke diskusi kedua, yaitu tentang menurut pendapat para responden, apakah game online itu dapat mengganggu kesehatan mahasiswa sendiri? Ada yang dipersilahkan? Izin menjawab, menurut saya tergantung dari personalnya sendiri. Apabila dia
tahu waktu, tahu tempat, tahu situasi, maka itu nggak akan membahayakan diri mahasiswa. Tapi apabila dia nggak tahu waktu, kayak setiap hari main game terus, itu bakal mengganggu kesehatan baik dari mata, mental, dan kondisi fisik. Mungkin dari responden sebelumnya yang angkat tangan juga. Menurut saya ya itu sama apa yang dibicarakan sama Gulam, game online itu bisa membahayakan mata karena kita terlalu fokus terhadap HP, jadi cahaya HP itu langsung masuk ke mata. Sedangkan game online itu tidak mengenal waktu gitu loh kalau memainkannya. Ada yang mau menambahkan juga dari Mungkin saya ingin menambahkan, dan bagi kesehatan mungkin game online bisa merusak kesehatan mental para pemainnya ya, karena sebelumnya yang mentalnya bagus main game online jadi jelek atau gimana. ada yang mau bisa Mungkin menurut saya kalau kita bermain game online secara berlebihan ya, saya pernah membaca kalau ada beberapa sindrom yang dapat merusak efeknya merusak diri kita dengan adanya game online ini, seperti carpal tunnel syndrome. Itu penyakit yang seperti kesemutan gitu, terus lalu merusak mata. Cukup. ada lagi para responden. Kita bisa lanjutkan ke diskusi yang ketiga, yaitu tentang pendapat Anda bagaimana dampak positif dan negatif dari game online itu sendiri. Silakan. Oke, izin menjawab. Dampak positif sebenarnya udah dijawab seperti tadi. Kita bisa mengistirahatkan otak kita bisa meluangkan waktu kita untuk sekedar nggak fokus aja ke tugas, tapi kita bisa refreshing lah istilahnya, hanya sekedar waktu sempit tanpa kita harus jauh-jauh ke pantai, ke mana-mana itu aja. Tapi dampak negatif yang udah disebutkan sama responden sebelumnya, dampak negatifnya bisa membuat sakit mata, bisa membuat sindrom-sindrom yang akhirnya berkelanjutan sampai jangka panjang gitu. Mungkin saya mau menambahkan kalau positifnya game online itu ya bisa dapat melatih berbahasa yang lainnya itu kan, antar negara bisa mengetahui. Kalau dampak negatifnya itu kita bisa merasakan bermain judi. Nah, jadi itu kan salah, itu pasti negatif. Yaitu dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi dari responden lainnya? Ya menurut saya dampak positif dari game online ini, kita bisa menjalin relasi pada orang-orang yang lebih jauh, bisa berkenalan juga. Terus dampak negatifnya mungkin bisa dia kecanduan game online sampai tidak bisa mengenal waktu, terus meninggalkan tugas-tugasnya. Menurut saya kalau positifnya mungkin bisa ini ya, kita bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang membuat kita senang, terus kemudian mungkin kalau game online ini bisa negatifnya ya, itu membuat kita kecanduan. Jadi mungkin saja kalau kita berlebihan itu nggak bisa mengendalikan, ya itu kita kecanduan. Tentu kalau kita nggak bisa menahan, itu kan semakin parah kecanduannya. Dari responden lainnya ada tanggapan lain terkait dampak negatif dan positifnya game online? Cukup. Kita lanjutkan ke diskusi yang keempat, yaitu tentang pendapat Anda esensi dari memainkan game online sendiri kan untuk fun atau untuk bersenang-senang. Namun apabila memainkan ini untuk mendapatkan hal lain, apakah dibenarkan? Izin menjawab, mungkin untuk mendapatkan hal lain seperti mendapatkan fee, kayak keuntungan saat kan banyak kan sekarang streamer itu, menurut saya diperbolehkan lah. Soalnya itu kan selain menjadi hobi bermain game online, kita kan mendapatkan keuntungan juga dari game online itu. Menurut saya dibenarkan.
Dari responden lain, Ya mungkin menurut saya itu benar karena kan sekarang zaman perkembangan milenial. Jadi pekerjaan game online itu sudah ada. Karena itu bisa menghasilkan uang kalau di zaman sekarang. Ya itu udah cukup dari saya. ada yang mau menambahkan? Bisa dibenarkan bisa tidak. Kalau yang menurut saya yang nggak dibenarkan, yang tujuannya seperti ada game online yang tujuannya untuk berjudi, itu sangat tidak benarkan sekali, karena bukan membuat kita untung tapi malah buat kita malah bikin tambah buntung sih. Ada yang mau menambahkan dari responden lainnya? Sudah cukup. Cukup. Kita lanjutkan ke diskusi kelima, yaitu tentang menurut Anda apakah game online ini diperlukan untuk mahasiswa atau tidak? Mungkin menurut saya itu, kalau menurut saya itu betul dibenarkan mahasiswa memainkan game online karena game online itu dapat mencerdaskan itu otak. Soalnya orang eksak kalau main game online itu pasti pikirannya itu pasti encer, dapat berpikir dengan jernih, yang bisa apa itu melatih untuk bermain game online. Itu ada dari saya. Ada bolehnya ada enggaknya, asalkan tahu waktu sih. Apabila ada tugas ya dikerjakan dulu, terus ada kuliah ya kuliah, jangan malah ada kuliah terus main game, apalagi duduk di belakang game kan ya kan ya tahu waktu lah intinya. Ada yang mau menambahkan lainnya tentang diperlukannya game kepada mahasiswa atau enggak? Ya, kalau menurut saya mungkin perlu, karena tergantung kesibukannya mahasiswa ya. Dia itu mau fokusnya kemana, dia tuh gimana cara dia tuh menghibur dirinya, tahu waktu, dan mungkin dibutuhkan ketika kompetisi seperti Aerox ya. Itu kan perlu banget itu game online. Mungkin dari responden lainnya? Cukup. Cukup. Kita lanjutkan ke diskusi yang keenam. Dari saudara, apakah memainkan game online sendiri? Kalau misalkan iya, alasannya kenapa? Dan kalau misalkannya tidak, alasannya kenapa? Kalau saya sendiri sih saya main game online ya. Tapi saya lebih main game yang lewat PC. Itu untuk perlu apa tidaknya emang perlu sih, untuk mengisi waktu luang saya jika tidak ada tugas, mungkin untuk menghemat jika keadaan kondisi dompet saya tidak memungkinkan untuk keluar, mending saya di rumah untuk main game. Kalau menurut saya, iya, kemudian itu penting karena kalau akhir bulan itu tidak ada uang, dapat berjudi, ada game slot, ya, itu bisa dapat uang. Tapi buruk, jangan ditiru. Itu aja dari saya. Dari responden lainnya? Kalau saya sendiri ya memainkan game online, ya game PC juga game online di Android. Kalau menurut saya yaitu buat event-event saja, buat isi waktu luang saja, waktu luang saya. Terus kemudian untuk melatih berbahasa saya sendiri gitu loh. Yang awalnya nggak tahu bahasa Spanyol, sedikit-sedikit sekarang udah bisa, walaupun ya sedikit lah gitu. Ya karena kan game online itu menyeluruh gitu loh, semua negara, jadi kita kayak bertemu dengan negara mana aja itu ada, jadi kayak berbahasanya itu juga dapat gitu kalau bermain game online. Sekian dari saya. Responden lainnya, apakah Kalau saya main, tujuannya itu ini untuk tambah merekatkan relasi. Jadi tambah punya teman, tambah have fun, dan kalau ada waktu luang dan udah nggak ada tugas itu pasti ke game online. dari responden satu? Iya, saya main, tapi mungkin saya mencari permainan yang meningkatkan kapasitas saya. Misal kayak puzzle dan lain-lain seperti itu untuk menghilangkan kepusingan saya mengerjakan tugas sih sebenarnya. Dari responden ke-6? Ya mungkin saya perlu memainkan karena untuk
refreshing otak sendiri. Ya mungkin tidak perlunya ya seperti berlarut-larut main, karena bisa juga menghabiskan waktu luang. Mungkin kalau saya sendiri main game online karena saya butuh refreshing. Selain saya kan sebagai mahasiswa banyak ya tugas, jadi butuhlah refreshing sedikit. Tapi kalau seperti game online seperti Mobile Legends itu kan dapat merusak mental juga. Kalau mainnya jelek itu yang disangkut-sangkutkan orang tua, Seluruh keluarga. banyak lah kalau itu. Jadi saya memilih game yang lebih bermanfaat bagi saya. Dari responden lainnya sudah Kalau saya sendiri main tujuannya ya untuk mengisi waktu luang, terus waktu gabut di kamar mau ngapain lagi, udah tidur lama terus bingung mau ngapain lagi, main game. terima kasih untuk jawaban yang ke diskusi ke-6, dan ini ada diskusi terakhir, yaitu menurut pendapat responden dengan maraknya game online ini, apakah sebagai mahasiswa merasa terganggu bila banyak dari kalangan responden memainkan game online ini? Saya ulangi lagi mungkin, menurut responden apakah dengan maraknya game online ini sebagai mahasiswa merasa terganggu bila banyaknya dari kalangan Anda memainkan game online ini? Menurut saya tidak terganggu ya, karena saya sendiri bermain. Lalu ada keuntungannya sendiri, tapi juga ada waktunya lah. Kalau keuntungannya sendiri kan kita bisa merekatkan tali silaturahmi. Kalau nggak kenal kita bisa kenalan, kan sama-sama sehobi, itu kan lebih gampang ngomongnya. Lalu kalau kerugiannya itu seperti kita jadi lupa tugas-tugas yang sudah diberikan, jadi kebanyakan game itu juga nggak bagus. Dari responden lainnya? Kalau menurut saya semakin banyak mahasiswa bermain game online, bagi saya itu menguntungkan. Karena semakin banyak teman bermain game online itu seru gitu loh. Sedangkan apabila kalau saya main sendiri itu ya nggak ada have-fun-nya gitu loh. Ya nggak apa-apa main sama temen, tapi dianya juga nggak pintar bermain, yang penting main sama temen gitu. Mungkin kalau menurut saya itu saya terganggu karena biasanya anak-anak kalau main game online itu menjelek-jelekan orang tua, apalagi orang tua saya, dan dapat menyebut nama-nama hewan. Karena itu nggak enak didengar oleh lingkungan sekitar karena nggak baik. Tapi ada sisi positifnya untuk pembelajaran. Itu dari saya. Izin jawab. Kalau menurut saya ada positif ada yang enggaknya. Yang enggak itu apabila semisal waktu ada rapat terus disambi main game kan nggak etis juga kan. Jadi ya tahu waktu. Terus positifnya apabila banyak mahasiswa yang banyak bermain game itu bisa diadakan event kayak event bulanan atau mingguan, kan lumayan kan, bisa mempererat persaudaraan kita. Jadi itu sih. Dari responden lain? Kalau menurut saya masalah terganggu apa enggak terganggunya itu pro kontra. Kalau enggak terganggu itu misal kalau ada waktu luang mungkin kita bisa main bareng gitu. Terus masalah terganggunya ini cuma satu, kalau misalnya kita lagi nongkrong bareng gitu, pasti ada anak satu penyakit ayo login, itu merusak tongkrongan menurut saya, buat saya yang tidak main game online lewat HP. Oh iya, kalau menurut saya tergantung ya. Kalau bisa nggak terganggu, kalau misalnya kita bisa main bareng itu kan malah enak. Terganggunya ya tadi kayak misalnya kalau pengalaman saya malam-malam teman saya masih main game di kosan kayak Atea itu, kadang saya bangun sama cukup mengganggu juga ya. Gitu. Menambahkan untuk mungkin terganggunya ya karena main jelek itu kadang-kadang dibully sama teman-temannya gitu, mungkin itu aja. Oke. Ya cukup apa? Nambahkan dikit aja. Mungkin
bisa terganggu gak terganggu kondisional aja. Mau nggak kalau nggak terganggu itu dia berarti tahu posisinya dia di mana. Kalau terganggu berarti dia tidak bisa menempatkan posisinya di mana. Cukup mungkin dari responden lainnya. Cukup. Sekian mungkin dari diskusi ini mungkin saya bisa simpulkan menurut beberapa responden sendiri game online itu termasuk game yang dimainkan secara online entah dari PC maupun handphone Android bermanfaat untuk mengisi waktu luang dan juga game online itu sebagai hiburan sampingan di mana bisa merefreshingkan otak, bisa apabila waktu senggang bisa digunakan kalau tahu waktu dan tempat atau situasi itu tidak akan bisa merusak kesehatan sendiri. Mungkin dari saya sebagai fasilitator apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu wele, cok, mau telat, Pirang menit? Kan ngerti. 21. Kan ngerti yang pada kebiasaan.